Kita awali dengan satu pujian dulu supaya lebih inilah ya, kita lebih hangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan dulu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi Kak. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita. Sambil memelukkan. Tiada Tiada yang dapat memisahkan kita. Syukur padamu ya Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Juga secara khusus saat kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam waktu dan kesempatan kami dikumpulkan di tempat ini. Kami boleh bersilaturahmi, kami boleh saling mengenal, saling mengecap cinta kasih Tuhan. Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami dari GKPB Jemaat Niel dari Belimbing Sari, kami melihat betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan berikan kesempatan kami boleh ngobrol-ngobrol, kami boleh bercakap-cakap di dalam acara pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan lewat kesempatan yang baik ini, nama Tuhan sendiri saja yang dipermuliakan. Biarlah lewat kesempatan ini setiap hal yang dibagikan baik dari GKI Bromo maupun juga dari GKPB Niel di Belimbing Sari boleh menjadi berkat, menjadi saluran cinta kasih Tuhan tidak hanya buat diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang menyaksikannya. Kiranya namamu saja Tuhan yang dipermuliakan, dulu kini dan selama-lamanya. Ibu, Shalom. Bu, saya boleh tahu nggak kalau di Bali itu bilang selamat pagi gimana ya kata-katanya? Boleh satu aja nggak ya, Bu? Apa Bu? Terima kasih atas kunjungannya sebelumnya. Dan kami ingin memperkenalkan diri dulu. Rasanya tak kenal maka tak sayang. Maka kami duluan sebagai tuan rumah akan memperkenalkan diri. Kami dari salah satu unit kerja di GKI Bromo yang dinamakan Komisi Dewasa. Komisi Dewasa ini adalah unit kerja yang menyiapkan program dan melaksanakan program untuk usia jemaat 25 sampai 59 tahun. Jadi ibu-ibu di sini termasuk sebenarnya komisi dewasa ya kalau di GKI Bromo. Kemudian karena suratnya kami baca adalah salah satunya yang berkompeten di kegiatan ibu-ibu ini adalah Persekutuan Wanita Dian Kristawati, betul ya ibu-ibu ya? Maka kami juga hadirkan pada pagi hari ini dari Supsi Perempuan supaya nyambung nih ceritanya ya. Baik, perkenalkan kami di sini yang hadir tadi ada Kak JJ, biasanya kami panggil Kak JJ, beliau yang mendampingi kami, beliau ada penatua kami dan juga calon pendeta di GKI Bromo ini. Tepuk tangan dong buat Kak JJ. Kemudian Ketua Komisi Dewasa saya sendiri yang biasa dipanggil Bu Eka.
Sekretaris BKD adalah yang MC tadi, Bu Eta, tepuk tangan, keren banget ya jadi MC. Kemudian bendahara, tapi kami tidak bisa hadir karena ada kegiatan libur. Kemudian di subsi perempuan ada komandannya, keren loh komandan ini. Kami persilakan Ibu Erni, silakan berdiri Bu Erni. Kemudian ada satu timnya Ibu Leli. Sebenarnya mereka ada berempat, cuman duanya, satunya masih dalam bekerja, Ibu Nita. Kemudian satu lagi Ibu Lydia sedang bertugas karena beliau juga majelis di gereja kami. Dan kami juga didampingi oleh komisi audiovisual kami yang bekerja untuk kegiatan multimedia kami di Komisi Dewasa. Ada koordinatornya Kak Eka Lasarus. Tapi namanya karena sama dengan saya, Eka, jadi dia dipanggilnya Ekal supaya membedakan ketua dengan kafnya ya. Kemudian ada Kak Peso, ada Kak Daniel yang dokumentasi di belakang. Kemudian nih, tak kenal maka tak sayang nih. Ini dari desa Blimbing Sari juga loh. Oh bukan ya Kak, salah ya Kak. Oh beda desa, tapi dari Bali juga. Kak Putu Stephen Mahendra. Ini dia. Beliau jagoannya atau biasa kita sebut lordnya multimedia di sini deh. Gitu teman-teman, Kak, itu dari kami. Untuk berikutnya kami persilakan teman-teman dari GKPB Peniel untuk memperkenalkan diri karena waktu kita sangat singkat. Monggo siapa yang mau mewakili? Pak Pendeta Yohanes langsung. Baik. Iya, saya langsung karena waktu kita. Jadi saya Pendeta Yohanes Sedaya. Sebetulnya tahun 2019 kalau nggak salah saya mengantar majelis ya, majelis Marga Pakerti Padang Tawang hadir di sini untuk khususnya IT ya. Jadi mau mendengar IT kalau nggak salah itu. Lalu hari ini juga saya mengantar ibu-ibu Dian Kristawati Peniel Blimbing Sari, jemaat yang saya pimpin sejak COVID ya. Jadi sayang sekali 1,5 tahun itu saya tidak bisa berkegiatan ya, sehingga sekarang agak dipaksakan sedikit biar bagaimana ngajak ibu-ibu ini bisa keluar belajar di malam ini. Mohon maaf sebelumnya waktu kita di sini sedikit menyesal sebetulnya. Ada rasa menyesal kenapa kami begitu kejam ya dengan waktu ya, karena tadinya pikirnya mampir saja untuk beliau karena beliau itu guide kami di Malang ini yang menyusun rute perjalanan kami. Jadi nggak enak kalau nggak mampir gitu ya. Tapi tau-taunya disambut begini, wah jadi nyesel kita ya. Nah gitu, jadi mohon maaf untuk itu, lain kali kita akan letur lagi. Oke, saya kenalkan dulu Ibu Ketua, Ibu Nengah Mariani, Ketua kami. Selamat datang Ibu. Lalu Sekretaris Ibu Ima Paradiba, mana beliau? Dia bintang film Bu. Ya. Paradiba itu tahun 80-an ya? Ya. Bendaharanya Ibu Suci, ya Ibu Suci. Bendahara. Lalu kami tidak kenalkan seksi-seksinya terlalu banyak ya. Lalu ada majelis yang menyertai kami, ada majelis bidang pelayanan, silakan Bu Ayu Ayu Ratna. Ada majelis bidang kesaksian, ada Ibu Wahyuni, lalu ada Ibu Bendahara, majelis bendahara Ibu Indah Daringati ya. Dari Banyuwangi ada saudara Ipar ya, Ipar. Nah ini ya begitu. Lalu ada mana majelis begini, ada Ibu ya Indira, dia juga punya pelayanan. Ada majelis lagi satu Ibu Ketut Murdi, bagian pelayanan juga. Ya, adakah majelis yang belum saya sebut? Iya, ada guru sekolah minggu. Ya, ibu-ibu merangkap guru sekolah minggu. Ibu siapa? Ibu Novia berdiri. Pantes tadi, pantes. Ya. Sudah terlihat. Ya, jadi sekaligus saya mau kasih tahu pembukaan. Tidak tahu apakah semester ini atau semester depan. Saya sangat berharap mereka datang ke sini lagi. Ya. Silakan. Guru-guru sekolah minggu remaja plus pemuda-pemudi kami saya akan dorong untuk bisa belajar di sini
selamat-selamatnya semester depan. Jangan didorong Pak. Ya, saya motivasi supaya bisa di sini, hadir di sini semester depan sebelum saya tinggalkan mereka bulan Juli karena saya akan pensiun ya. Jadi berharap semester depan ini guru-guru sekolah minggu remaja akan belajar bagaimana pengelolaan sekolah minggu di sini. Ya, saya dengar sangat baik. Lalu pemuda-pemudi belajar IT, ya saya harap Kak Putu Steven. Iya, artinya tim di sinilah dan bagaimana mereka beribadah di sini dan sebagainya. Karena saya ingat waktu saya ngantar majelis sebetulnya sangat menarik. Tapi sayang yang saya antar justru majelis yang hampir pensiun. Jadi pulang dari sini pensiun semua, ganti semua. Kan rugi saya antar. Itulah kami. Dan sebentar lagi kita akan segera ke Gelintung Go Green ya, dan kemudian Bu Nur ya, Pak Nur ya. Mengapa kita cepat-cepatan tapi ingin banyak gitu ya? Karena ini ibu-ibu ya. Jadi tahulah ibu-ibu ya. Tapi mungkin tidak kalah sibuknya ibu-ibu kami ya. Harus ngurus anak, cucu, mertua, menantu dan juga babi-babi dan sebagainya. Jadi bagaimana di tengah kesibukan itu tetap bisa belajar gitu loh. Itu harapan saya sebagai pendeta pendampingnya yang sangat rindu ibu-ibu ini. Walaupun kita di Belimbing Sari sangat boleh dikatakan terpencil ya, tetapi kita juga bisa go keluar karena tempat kita menjadi tujuan kunjungan nasional bahkan internasional. Sayang banget kalau kita nggak pernah pergi. Ya, ini kita baru aja dikunjungi oleh 40 ibu-ibu dari Papua ya, yang 6 hari 6 malam di perjalanan. Nah kita malu kalau ke Malang aja nggak nyampe gitu ya. Kalau pribadi sih pasti nyampe, tapi kalau grup belum tentu ya. Sebentar lagi dari Sumba ada kira-kira 70 pendeta. Nah kalau kami nggak pernah keluar secara rombongan kan malu kita gitu ya. Ya tetapi yang utama adalah belajar ya. Belajar mengelola lingkungan, sampah dan semua yang kami miliki seperti produk-produk selama ini tidak laku banget, kurang laku gitu ya, kayak buah-buahan itu kan kurang berharga. Nah kita belajar kepada Bu Nur di sini, lalu lingkungan kami gimana, Gelintung Go Green, kemudian bank sampah, karena kita baru akan buat TPS 3R ya, pemerintah akan bantu kita. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu menggunakan itu. Nah demikian Ibu, mohon maaf. Sukses Pak buat kegiatannya hari ini. Minta doanya juga Pak, mudah-mudahan kami suatu waktu bisa juga jalan-jalan ke sana ya. Kami tunggu dengan senang hati. Nanti panggung juga yang kita bawa. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Mudah-mudahan kami doakan supaya semuanya berjalan lancar ibu-ibu, dan apa yang diharapkan oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta semuanya bisa berhasil dan boleh membawa oleh-oleh yang sangat berharga untuk Desa Belimbing Sari di sana, dan khususnya dari kami juga. Kami ingin memberikan sedikit pandangan atau informasi apa sih yang kami lakukan di Komisi Dewasa ini terkhusus untuk subsidi perempuan, karena mungkin berbeda dengan ibu-ibu yang ada di Penial sana. Kami di sini lebih ke tidak keluar lagi karena sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar sana, di luar dari jemaat kami. Kami punya kegiatan, jadi satu semester ini kami lebih kepada pemberdayaan atau menguatkan pasangan suami istri. Jadi kami itu per semester punya tema masing-masing ibu-ibu. Nah untuk satu semester ini kami menguatkan untuk pasangan suami istri. Kami dari Komisi Dewasa, khususnya untuk Komisi Dewasa Subsidi Perempuan dan Subsidi Pasutri Parenting, kami mengadakan mini camp Pasutri yang kegiatannya diberi judul To Heart One Beat ya. Jadi seperti ini, ada suami istri, kami tidak berceramah, tidak seminar, tetapi lebih banyak mereka bonding. Kemudian kami ada Kapita Selecta untuk mereka belajar masing-masing bagaimana perempuan dan laki-laki, bagaimana hubungan suami dan istri, khususnya dalam spiritualitas kita. Kemudian kegiatan itu dilanjutkan dengan berkobar. Berkobar itu karena sebenarnya sama dengan PA perempuan, cuman kalau PA itu
kita kalau dengar PA itu ya ibu-ibu langsung berat banget, ini udah belajar firman, ada belajar ini. Akhirnya kami rubah namanya. Itu salah satu strategi kami untuk membuat kegiatan itu menjadi ringan dan kemudian menjadi sesuatu yang merasa diajak gitu lah. Kebutuhan kami itu adalah kami ingin ikut kegiatan belajar firman Tuhan gitu ya. Jadi namanya adalah berkobar. Berkobar itu kepanjangan dari berkomunitas belajar Alkitab rame-rame. Ya, ibu-ibu bisa nggak hafal nggak? Siapa tahu mau dibawa di sana, boleh loh. Apa berkobar, Bu? Iya, betul sekali. Maaf ya, Bu, saya buat jadikan guru sekolah minggu karena kebanyakan guru sekolah minggu ya. Nah, pada saat pertama kali kami mulai dengan berkobar setelah minicamp, jadi ini masih bersambung ya ibu-ibu. Jadi setelah minicamp kami membagi dua kegiatan. PA itu yang PA laki-laki dipegang oleh Subsi Pasutri Parenting, jadi kegiatannya juga sama. Kemudian yang para istri dipegang oleh Subsi perempuan. Nah, untuk tema, memang temanya tema perempuan sendiri, istri sendiri, dan yang laki-laki temanya tema para pria, tapi berkesinambungan. Jadi sama-sama berjalan. Nah, pertama yang untuk perempuan adalah mengelola marah. Nah, di sini kami belajar bagaimana sih berkomunikasi supaya marah itu kita bisa manajemen. Jadi ya nggak salah sih, ibu-ibu kan kompleks ya kegiatannya, pikirannya dan sebagainya. Itu yang kemudian kami kelola seperti itu. Kemudian berikutnya ada komunikasiku dengan keluargaku. Setelah kita belajar untuk diri kita belajar bagaimana kita memanage emosi kita. Kemudian kita belajar lagi bagaimana kita dengan suami, bagaimana kita dengan anak-anak, terkhusus dengan suami. Karena ini pasangan suami istri, bagaimana kita merasakan dan menerima suami kita dengan kondisi apapun, seperti itu yang kami pelajari bersama-sama. Dan kami membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil itu akan berlanjut sampai nanti akhir. Kenapa ada kelompok-kelompok kecil ini? Supaya kami bisa saling sharing, ibu-ibu. Kami bisa saling membuka diri, tetapi kami setiap kelompok ini sudah punya komitmen bersama bahwa apapun yang kami sharingkan dalam kelompok kecil itu, kami tidak akan keluar dari kelompok tersebut. Jadi buat jangan sampai jadi gosip, jadi cerita di luar dan sebagainya. Tapi memang kelompok kecil ini kami khususkan untuk saling sharing. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya kami ada kegiatan berdamai dengan diri sendiri. Kebetulan kami bekerja sama dengan Romo Teguh. Beliau dari Gereja Komunitas Katolik, tetapi beliau memang di Malang ini terkenal pakar dari meditasi dan apa ya istilahnya Bu Eta? Ya itulah pokoknya meditasi ya ibu-ibu. Jadi kita diajarkan bagaimana keseharian kita bermeditasi supaya kita jangan, perempuan itu kan bapak-bapak mohon maaf ya Pak, kalau perempuan bahagia pasti rumah tangga itu bahagia, iya nggak Pak? Benar kan? Iya benar. Jadi bagaimana perempuan itu dalam kesehariannya dia bisa mengelola seluruh potensi dirinya untuk menjadi perempuan yang seutuhnya buat suami, buat anak, tapi juga buat diri sendiri. Seperti itu. Itulah yang menjadi tema kami satu semester ini. Kemudian yang terakhir, di ujung dari pertemuan berkobar itu kami bertemu kembali lagi dengan para suami dengan kegiatan devosi pasutri, kesatuan dalam pernikahan. Kami bermeditasi, kami berhening bersama suami masing-masing, pasangan masing-masing. Kemudian kami dipandu oleh Bapak Pendeta Didik Tridiatmiko. Kami kemudian menutup berkobar pasutri ini dengan devosi pasutri. Jadi satu semester kami melakukan hal itu, bagaimana kita menguatkan hubungan kita pasangan suami istri. Kemudian nanti di semester 2 kami punya tema baru, kami akan membahas soal parenting. Setelah orang tua selesai, kemudian kami masuk di anak-anak. Seperti itu. Itu gambaran kami dari kegiatan PA atau spiritualitas.
kami juga punya satu kegiatan lagi namanya Modern Mom Class. Modern Mom Class ini adalah berkaitan dengan peningkatan skill, peningkatan keterampilan ibu-ibu. Jadi semester ini kami punya satu kegiatan yaitu cooking class, bagaimana mengolah mie, membuat mie ayam, tapi bukan cuma mie ayamnya ya Bu, bagaimana memilih tepungnya, bagaimana membuat mie-nya, bagaimana membuat kondimen-kondimennya, kemudian bagaimana membuat makanan mie itu menjadi enak. Semua rahasia itu ada di kegiatan Modern Mom Class ini. Dan kemudian terakhir, bagaimana kalau bahan atau mie ayam ini mau dijadikan usaha rumah tangga atau home industry. Itu juga disampaikan di kegiatan ini. Jadi kayak kegiatan frozen dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, Komisi Dewasa di subsi profesi, jadi di luar dari subsi perempuan, kami punya subsi profesi pada tanggal 22 dan 29 Juli akan mengadakan kegiatan workshop entrepreneur khusus untuk F&B, food and beverage-nya ya. Dan di situ kita akan belajar bagaimana tema-temanya kalau nggak salah ya, kertas sakti untuk berbisnis, kemudian bagaimana belajar menyusun HPP, harga pokok penjualan, kemudian kita belajar marketing jualan biar nggak buntung, kemudian kami akan belajar juga soal bagaimana perizinan untuk membuat sebuah usaha seperti itu Ibu. Jadi kami memang di Komisi Dewasa sudah punya tema masing-masing per semester, satu dengan yang lain antara si dan subsi sudah saling berkaitan supaya saling mendukung. Kemudian nanti jemaat bisa merasakan dan bisa mendapat berkat dari kegiatan atau program yang kami buat itu. Itu aja. Untuk semester depan kami punya kegiatan Modern Mom Class, merangkai bunga segar. Jadi semuanya itu selain keterampilan buat kita memberdayakan perempuan, tetapi juga bisa menjadi alternatif untuk menjadi usaha di rumah kita, dari rumah kita. Jadi tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan apa tadi Pak, memelihara babi, ya kan? Kemudian membersihkan rumah dan sebagainya. Itu bisa ada kemampuan atau skill lain yang bisa kita produksi dari rumah kita. Itu pemberdayaan kami di subsi perempuan. Saya kira cukup sampai di situ yang saya bisa sampaikan supaya waktunya singkat. Kemudian berikutnya ini yang ditunggu-tunggu ya, pemberian tanda kasih Pak. Tapi kami tidak bisa memberikan yang bagus, yang indah, tapi ini adalah bentuk tanda kasih dan tali kasih kami buat Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menjadi jalinan kasih kita untuk hari kedepannya juga ya. Silakan Ibu. Tepuk tangan dong. Iya, lanjut aja ya. Kalau bisa dibuka saya jelasin dikit ya. Ya itu lah. Ya. Ya, orang Bali suka menari Bu, makanya salibnya menari. Ya. Ada filosofinya Iya. juga ya. Udah lepas ya. Mohon dikasih ini aja nanti Ya. glue apa namanya itu? Kalau kami bilang like Korea kali ya. Iya ya betul. Betul. Ini rawan sekali. Rupanya dalam perjalanan dia patah. Karena memang itu buatnya langsung gitu ya, tidak nyambung, makanya itu rawan. Tapi tidak apa. Saya pikir bisa di. Iya Pak, ini sangat berharga sekali dan sangat indah sekali. Pak, kalau boleh tahu kenapa gambar ikan dan kenapa ikannya ada ini ya Pak? Ini antara ini ekor atau apa ini? Ya ikan itu kan perahu itu kan Yokemene ya. Iya. Cuma di Bali itu perahu itu tidak seni gitu. Di Bali itu apa-apa mesti seni. Iya, betul. Ya jadi perahu-perahu di Bali itu rata-rata berkepala ikan yang masa lalu. Iya. Yang masa lalu yang sekarang juga asal jadi gitu ya.
tapi yang masa lalu pasti seni. Nah, dan juga untuk memberi arah kehidupan. Jadi perahu gereja itu tidak hidup, ya, dia tidak mati gitu ya. Oke. Jadi dengan ada kepalanya itu berarti menandakan dia hidup, ya. Lalu itu kan keseluruhan simbol gereja, bukan simbolnya salib Kristus. Itu adalah salib kita, karena itu artian pertama itu membengkok. Dalam arti kata kita nggak sempurna, karena itu perlu bimbingan firman Tuhan. Dalam logo GKPB lengkapnya itu ada 10 hukum di atasnya dan 2 burung merpati, ya, melambangkan Roh Kudus. Jadi tapi karena nggak mungkin membuat semuanya, cuma salibnya doang. Jadi itu artian pertama. Tapi artian kedua adalah dancing cross. Jadi salib yang menari. Jadi itu mengingatkan kita bahwa ketika kita harus mengikut Kristus, ternyata kita harus menderita pikul salib, tapi tidak pernah tanpa sukacita. Jadi kan itu. Nah, begitu juga orang menari kan. Jadi dia tampil mungkin 3 menit, tapi persiapannya 4 jam. Nah, harus pakai tarian Bali, harus pakai sabuk, tidak makan. Jadi untuk tampil 3 menit sampai 7 menit, dia pasti 5 jam puasa. Ya, jadi itu adalah satu derita, tapi di panggung dia tidak senyum, pasti tersenyum untuk mengabarkan pada dunia ini loh keindahan yang saya tampilkan. Itulah hidup Kristen seharusnya, gitu. Iya, karena salib Kristus itu kan ketika dia mengatakan sudah selesai, kira-kira hanya 3 menit ya dalam disalib itu ya. Tetapi kan 3 tahun pelayanan dan 30 tahun persiapan Kristus. Jadi begitu penjelasannya. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Saya agak merinding dengan filosofinya itu. Iya. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih. Boleh sekali foto bersama ngadep sini semua. Boleh nggak? Iya, Kak boleh. JJ, ayo Kak JJ. Boleh nih, ayo. Silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Kalau bahasa Bali apa Pak Sario? Sama aja ya Pak ya. Dikode Daniel. Oke, siap ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bilang A ya. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Sekali lagi katakan I. 1, 2, 3. Pinjam love-nya, sarang biru. Sarang biru. Senyum. Oke, siap. Udah bagus kan? Oke, keren. Ini gaya apa ini? Pinjam love, pinjam love. Oke, pinggir love lagi. Sarang biru. Siap ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Bannernya yang kanan agak ketinggian, boleh diturunin sedikit. Oke. Oke.